Yo nakama, balik lagi di channel teman anime. Sesuai sama yang dijanjikan kemarin di video terakhir, bahwa di video berikutnya kita akan membahas One Piece ya. Nah sekarang One Piece chapter terbaru yakni 1058 udah rilis ya. Jadi kita langsung mulai aja pembahasannya setelah intro berikut ini. Chapter terbaru 1058 dengan judul Kaisar Baru. Di sini kita dapat cover story, ada Caesar Clone dan juga Germa 66 ya. Ada Ichichi sama si Niji, terus Kira Ijo di sini. Chapter dimulai dengan kru Tobi Jerami yang berhasil selamat dari kejadian di chapter kemarin, yang mana mereka melalui jalur yang cukup ekstrim karena ulah si Luffy. Nah, di sini akibatnya si Luffy dimarahin habis-habisan oleh Nami. Dia dikurung di kerangkeng kecil di sini. Tampak mukanya udah babak belur ya. Udah lama kita nggak dapat komedi seperti ini dari Oda. Jinbe sebagai kru baru tanpa mencoba membela si Luffy ya, tapi langsung dimarahin habis-habisan oleh si Nami. Mukanya pun langsung pucat nih. Chopper memberi saran agar jangan mengusik Nami saat dia sedang marah. Berikutnya ada burung camar. Di sini si Robin menerima surat ya dari burung mengantar surat ini, yang isinya adalah bounty ya dari setiap kru Mugiwara. Nah, di sini ada bounty Chopper, dia naik 100 ya. Bounty-nya masih dijadikan bahan gurauan. Dia dapat bounty sebesar 1000 doang. Lalu ada navigator, Nami si kucing pencuri, dia dapat bounty 366 million. Naiknya lumayan drastis ya. Si Nami tampak panik melihat bounty-nya sekarang. Lalu ada pemusik Soul King Brock, dia dapat bounty senilai 383 million. Berikutnya adalah si Franky, dia dapat bounty senilai 394 million berries. Tapi di sini uniknya poster dia nggak berbentuk seperti mukanya ya. Di sini malah pakai kapal Thousand Sunny sebagai foto dari bounty dia ya. Lalu berikutnya ada penembak jitu God Usopp. Dia dapat nilai sebesar 500 million berry. Wow, gila sih. Ini suruh aja terakhir baru berapa ya? Si God Usopp memang ini. Lalu ada arkeolog, si anak iblis Nico Robin. Dia mendapatkan bounty sebesar 930 million berries. Dia tampak sangat santai dan cuek ya dengan bounty-nya. Berikutnya ada si Koki Mesum, Kurohashi no Sanji. Dia dapat nilai sebesar 1032 juta. 1M ya ini ya. Tapi mukanya tampak kesal karena ya tampaknya si Zoro sama si Jinbe punya bounty lebih besar daripada dirinya, yakni Jinbe Kesatria Laut mendapat bounty sebesar 1 miliar lebih 100 ya, 100 juta berry. Lalu si Zoro lebih besar 1100 berry daripada si Jinbe. Sasuga si tangan kanannya si Luffy ini. BTW ini kayaknya udah fix ya, formasi trio monster udah berpindah ya, dengan si Luffy dia sebagai kaisar atau Yonko, kaptennya nggak terhitung sebagai trio monster lagi ya, digantikan dengan si Zoro, Jinbe, dan nomor 3-nya adalah si Sanji. Di sini udah kelihatan ya, kayaknya udah resmi, soalnya di movie-nya juga kelihatan seperti itu. Yang mana si Zoro kelihatan lebih dulu, habis itu ada si Jinbe nomor 2, habis itu baru si Sanji. Ada ini di sky-nya ya. Dan tentunya di sini ada bounty dari kapten kapal ya, si Luffy, yakni senilai 3 billion berries. GG ya, cuma aku rada sayang karena si Kid sama Lau pun yang notabene bukan Yonko punya nilai bounties yang sama ya. Mungkin alasan satu-satunya kenapa Mugiwara yang jadi Yonko walaupun nilai bounty-nya sama dengan si Law dan Kid ya, karena dia punya armada yang cukup ya. Mengingat aliansi dia dengan 5.600 orang udah terpublik ya dari setelah dia keluar dari World-Check Island. Jadi sekarang udah fix bener-bener jadi Yonko ya, bukan Yonko kelima lagi. Oke, scan beralih di suatu pulau, ini Pulau Buffy ya, di New World. Tampaknya si Buggy sedang diajar habis-habisan oleh si Crocodile dan juga Mihawk. Alasannya karena si Buggy seenaknya saja membuat poster
yang terlihat seperti menjadikan Mihawk dan si krokodil sebagai bawahannya ya. Padahal sebenarnya Krossguil itu yang mendirikan itu si krokodil sama Mihawk ya. Nah di sini Buggy tampak memohon ampun ya kepada Mihawk dan juga krokodil. Dia udah babak belur banget. Dia bilang bahwa dia ingin diampunin walaupun dia harus menjilat sepatu si Kroko ya. Mr. Tree tampak senang dan dia nyapa mantan bosnya itu ya, si Crocodile tentunya. Dia akan member Baroque Works. Buggy tampak memarahi Mr. Tree. Dia bilang, "Galdino, beraninya kau mengkhianatiku." Mr. Tree membalasnya, "Aku tidak ingat pernah bergabung secara resmi ke pasukanmu, bodoh." Di sini pasukan Buggy ya, ini kru yang dari awal. Dia tampak ingin membuang bosnya lagi. Karena pemimpin akan mati, apa yang harus kita lakukan? Ucap salah satu krunya. Lalu tentu saja mengikuti krokodil. Ini tangan kanannya si Buggy dulu ya, si yang akrobatik itu. Dunia ini memang kejam, ucap Alvida. Sepertinya Buggy bener-bener dibuang di sini. Lalu si Mihawk dia flashback ya dengan waktu pengepungannya di Pulau Kurohigana. Krokodil menghubungi si Mihawk ya di sini. Krokodil berkata, "Aku dengar kau telah kehilangan hak istimewamu sebagai si Shichibukai Takanomi," gitu. Kata si krokodil. "Apa yang kau inginkan, krokodil?" Jawab si Mihawk. "Angkatan laut terus menyerang pulau ini menyusahkanku. Tapi aku rasa aku hanya perlu pindah." Si Mihawk tampak masih sangat santai ya menanggapi serangan dari Marin ya. Ini kejadian pasca penyerbuan ya. Nah, krokodil mencoba membujuk Mihawk. Ini menunjukkan kalau ada untungnya bagi kita untuk bekerja sama. Angkatan laut tidak akan bisa menyentuh organisasi yang dipimpin oleh kita berdua dengan mudah. Lagi pula dulu mereka memanggilmu sebagai pemburu angkatan laut. Terlihat si krokodil mencoba mendekati Mihawk ya. Dan kita di sini terkuak bahwa julukan Mihawk yang sebelumnya adalah pemburu angkatan laut. Pasti ini menjadi momok mengerikan ya buat pemerintahan dunia. Pinter banget ini krokodil. "Aku dan kau sama, kita tidak mempercayai siapapun," bujuk si krokodil. Tapi pada akhirnya tampaknya Mihawk mengambil ya, menerima uluran tangan krokodil. Dia sepertinya setuju dengan aliansi ini. Kelas banget emang ini krokodil ya. Dia diajak kerja sama Doflamingo nggak mau. Sekarang dia malah membuat bisnis sendiri ya dengan mengincar Takanomi. Lalu di sini si Buggy juga flashback ya di momen penyerbuannya. Pada di animenya sebelumnya tampak kan si Buggy ingin melarikan diri saat anak buahnya mencoba menghadapi penyerbuan Marin ya. Tapi di sini si Buggy tampaknya ketahuan sama anak buahnya. Anak buahnya bilang, "Kau mau kemana? Tidak ada alasan untuk takut kepada angkatan laut kan?" Ucap salah satu anak buahnya. "Sial, padahal aku hampir saja berhasil kabur." Si Buggy menggerutu. "Coba lihat, kapal perang mereka sudah diserang." Oh, ternyata langsung ada penyerangan ya di kapal Marin yang mencoba menyerbu. Emang selalu hoki ini si Buggy. Ternyata itu adalah krokodil dan juga para pengikutnya ya. Di sini ada Mr. One juga. Mereka menghancurkan kapal Marin satu persatu. Nah, lalu anak buah si Buggy ini menggosip ya seperti biasa ya. Ini mengingatkan kita di Arc Marineford ya. Bahwa gosipnya adalah si krokodil ini ternyata anak buah si Buggy. Dengan adanya krokodil di sini itu menambah keyakinan dari gosip yang beredar di kalangan anak buah Buggy. Bisa ngepas banget ya momennya. Itu kesetiaan yang luar biasa. Dia mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyelamatkan kita, ucap anak buahnya. Benar-benar ya kesalahpahaman yang luar biasa di sini. Itu baru Buggy kita. Wah, anak buahnya sangat bersemangat. Tapi di lain sisi si Buggy tampak sangat panik ya. Dia sangat ketakutan dengan kedatangan si krokodil. Nah, jadi di sini ternyata si Buggy sempat berutang ya uang yang sangat banyak dengan si krokodil ya. Nah, kedatangan si krokodil di sini bikin si Buggy lebih takut daripada kedatangan si Marin ke sini ya. Mungkin kalau Marin di sini cuma nangkap Buggy doang lalu dimasukkan ke penjara. Sebagai mantan api udah terbiasa ya dengan itu. Nah, sebaliknya kalau krokodil yang datang bisa jadi dia nyawanya yang diambil. "Aku miskin, apa yang harus aku lakukan? Ini bahkan lebih buruk daripada angkatan laut," ucap si Buggy. Nah, di sini krokodil tampak terkejut ya dengan si Buggy karena dia tidak melarikan diri ya. Padahal si krokodil tahu karakter Buggy yang sangat pengecut. Si Buggy berkata dalam hati,
ya itu tidak salah sih gitu. Nah di sini dia bilang, kau tahu bisnis bagi delivery mungkin terlihat besar, tapi sebenarnya kami punya terlalu banyak anggota untuk diberi makan dan semua raksasa yang menjadi pasukan terbaik kami sudah berhenti. Si Bagi mencoba bernegosiasi dengan krokodil. Krokodil lalu bilang, jika kau tidak punya uang, aku akan menjualmu ke perbudakan. Wah, ucap si krokodil. Si Bagi dengan muka pucatnya dia minta ampun kepada krokodil. Jangan bilang begitu, kita ini teman kan? Kita ini teman tahanan lama kan? Kau ingat itu krokodil? Si krokodil bilang, aku sudah membantumu dengan meminjamkanmu uang. Jika kau tidak bisa melunasi hutangmu sekarang, kau harus bertanggung jawab penuh. Ingat itu, aku akan membentuk perusahaanku sendiri dan aku butuh tempat, ucap si krokodil. Si Bagi tampak makin pucat. Oh ayolah, kalau begitu bagaimana kalau aku bergabung? Aku bisa mengambil perusahaanku untuk memulai perusahaanmu. Ini mungkin tidak besar, tapi kau akan memiliki mantan si Cibukai yang akan melayanimu. Aku akan bekerja 2 kali lebih keras untuk membayar hutangku. Ini hal yang bagus untuk terus terlihat mencolok ke dunia gitu, ucap si Bagi ya. Kami punya banyak orang yang bisa membantu, ahli periklanan, percetakan, pengiriman. Kau bisa mempekerjakan kami semua dengan cuma-cuma, Kroko-chan, kata si Bagi lagi. Dia mencoba membujuk si krokodil ya agar diampuni namanya gitu. Nah lalu kembali ke scan sekarang ya, yang mana si krokodil menunjukkan poster yang bikin si krokodil sangat emosi. Lalu apa maksud pamflet ini? Kau benar-benar terlihat mencolok ya Pak Presiden, ucap si krokodil. Si Bagi tampak semakin panik. Ini tidak seperti yang terlihat, aku tidak menginginkan ini terjadi. Si krokodil menimpakan, kalau kau tidak melakukan ini dengan sengaja, lalu cepat jelaskan. Si Bagi udah terlihat makin babak belur ya mukanya di sini. Itu bukan aku bersumpah kepadamu. Para pengikutku lah yang terlalu mencintaiku. Asal kau tahu, aku sama terkejutnya seperti kalian saat aku melihat ini, ucap si Bagi. Lalu di sini ada flashback yang mana si anak buah Bagi yang seenaknya membuat pamflet demikian ya. Anak buah Bagi berkata pada Bagi, aku tidak bisa tidak memberimu tempat teratas bos, ucap si anak buahnya Bagi ya. Ini pada flashbacknya si Bagi. Kami sudah mengirimnya ke seluruh penjuru dunia. Jadi kejadian kemarin yang berkata bahwa pemerintah dunia yang sudah salah membuat berita, itu ternyata nggak demikian ya yang sebenarnya terjadi. Jadi siapa kemarin yang udah pada seuzon sama pemerintahan dunia, ayo. Scan di sini beralih ke pemerintahan dunia ya. Si Bagi ini bukan hanya dia menjadi dalang kaburnya para tahanan Impel Down, ucap salah seorang marinir ya. Ini kita scan-nya udah berpindah di markas pusat angkatan laut BTW. Dia juga anggota Raja Bajak Laut. Karena itulah dia memiliki ikatan yang kuat dengan Yonko Akagami no Shang. Dan sekarang ada laporan yang mengatakan kalau krokodil datang menolongnya di M4 Bluff. Definisi penyadap kita juga sudah mengkonfirmasi kalau krokodil dan Mihawk membuat kontak. Gerakan pemburuan angkatan laut, mereka sudah mendapatkan banyak dukungan finansial dari beberapa organisasi kejahatan. Jika kau mengukur tingkat perlawanan yang mereka lakukan, Cross Guild ini tidak diragukan lagi adalah sebuah ancaman yang sangat besar. Bounty seperti apa yang akan kita berikan untuk 3 orang ini? Yakni Sir Crocodile dia mendapat bounty sebesar 1 miliar ya, 1 miliar lebih 965 juta ya. Nilainya hampir 2 miliar ini. Mengingat bahwa dia adalah mantan si Cibukai dan juga pengguna Lagia yang cukup kuat serta kelicikannya yang mudah dikenal ya. Dan berikutnya ini juga sama mantan si Cibukai yang bahkan kemampuan berpedangnya diketahui lebih hebat daripada si rambut merah ya, Akagami no Shang. Satu-satunya pendekar pedang terkuat. Dia mendapat nilai buruan sebesar 3 miliar lebih 590 juta. Wow. Di atasnya si Luffy, Law, dan Kids ya. Ini emang harga yang pantas mengingat kemampuannya yang memang setara dengan Yonko ya. Akhirnya si bounty si Mihawk ini terungkap juga ya, sesuai yang diharapkan dari Yonko tanpa awak. Dan tidak ketinggalan untuk bagi si Badut Bombastix, mengingat asal-usulnya yang seorang legend ya tentunya. Dan kenyataan kalau kedua orang ini berada di bawah pimpinannya. Nah, ini anggapan dari pemerintah dunia ya. Pemerintah dunia memberikan nilai sebesar 3 miliar lebih 189 juta berry. Wah, ini di atasnya Kids, Law, dan juga Luffy ya. GG, ini nggak ngapa-ngapain tiba-tiba jadi Yonko ya. Hal itu membuatnya menjadi salah satu kaisar baru bersama dengan Tobi Jerami.
Pemerintahan dunia menganggapnya sebagai individu yang sangatlah berbahaya. Oke, Scan udah beralih lagi di Pulau Buwi, yang mana si Bagi udah hampir dieksekusi ya oleh si Kroko. Jadi kaisar ya, kau benar-benar memiliki nama yang besar ya Badut, ucap si krokodil. Bagi tampak sangat ketakutan ya. Aku sangat minta maaf, biarkan aku menjilat sepatu kalian, ucap si Bagi. Diam kau, si krokodil tampak sangat marah ya. Krokodil sampai habis kata-kata ini sebenarnya mau berkata apa dengan si tingkah si Bagi ini. Si Mihawk mencoba menasehati si krokodil ya. Dia berkata, kalau dipikir-pikir kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Membuatnya menjadi incaran sebagai pemimpin mungkin bukanlah ide yang buruk. Aku sendiri sebenarnya tidak tertarik dengan gelar kaisar selama aku bisa hidup tenang, ucap si Mihawk ya. Apa kau serius Takanomi, ucap si krokodil. Biarkan saja dia menjadi target. Kita bisa selalu membuangnya jika diperlukan, ucap si Mihawk. Dia lalu pergi meninggalkan si krokodil dan juga Bagi ya. Kau benar juga, ucap si krokodil. Nah, sepertinya si krokodil dan juga Mihawk udah sepakat ya, nggak terlalu mempermasalahkan lagi dengan tingkah si Bagi. Jadi di sini nyawa si Bagi selamat ya. Lalu mereka meneruskan skenario yang sudah dibuat ya. Scan berpindah ke alun-alun. Si Bagi menyapa anak buahnya. Bagi berkata, dengarkan kalian semua. Kami membentuk Rosguil untuk mempersiapkan era yang baru. Biarkan aku memperkenalkan kalian kepada para eksekutif kita yang baru. Di sini tampak ada si krokodil dan juga Mihawk ya, ikut menunjukkan mukanya. Si Bagi di sini menangis. Apa yang akan terjadi kepadaku gitu. Mengingat dua orang yang dapat membunuh si Bagi dengan mudahnya ya. Lalu dia hanya melanjutkan perannya di sini. Anak buah Bagi tampak bersorak-sorai ya, tanpa tahu bahwa si bosnya udah sangat panik sebenarnya. Oke, Scan beralih ke kerajaan Kamabaka ya. Ini tempat persembunyian revolusi army yang baru. Para eksekutif atau pemimpin dari Revolution Army, mereka habis dari penyerbuan ya di Marijoa. Tampak para eksekutif Revolution Army di sini selamat ya. Si Sabu tampaknya belum kembali ke markasnya ya. Nah, lalu kita dapat scan si Dragon. Si Dragon berkata, aku senang dia baik-baik saja. Tapi jika dia benar-benar membunuh Raja Cobra, aku tidak akan memaafkannya. Tidak peduli apapun alasan yang dia berikan. Aura si Dragon di sini tampak kelihatan banget ya, tampak terasa banget ya. Hei Kuma, beritahu aku apa yang sebenarnya. Kau lihat kan? Berikan aku perintah, Master, ucap si Kuma. Nah, di sini ada Denden Mushi ya, berdering. Lalu ada angkatan laut. Nah, ternyata mereka sedang berusaha menyadap ya percakapan Revolution Army. Dan ternyata yang mencoba menghubungi mereka adalah Sabo. Dan Scan chapter 1058 berakhir di sini ya. Dan minggu depan, chapter depan libur. Oke guys, thanks for watching ya. See you on next video. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Juga bantu buat komentar agar kedepannya channel ini bisa terus berkembang. Oke guys, see you.